Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Bandung akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya Bagja Dwi Pradita dari SD Negeri 231 Sukasih akan berperan sebagai supervisor. Silakan teman saya. Saya Desi Aryati Rahayu dari SMA Negeri 10 Bandung berperan sebagai coaching. Saya Herdi Hardimas Kusuma dari SMP Negeri 16 Bandung akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam Pak Apa Bagja. kabarnya? Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak Herdi hari ini menyempatkan waktunya untuk kita diskusi sebentar nih ya Pak Herdi ya. Iya Pak. Sepertinya Pak Herdi akan ada rencana coaching ya? Coaching ya Pak, betul Pak, coaching Pak dari rekan sejawat Pak. Alhamdulillah. Nah Pak Herdi hari ini saya mau sedikit bertanya nih Boleh, tentang Pak. Ya, Pak. Pak Herdi ya, rencana coachingnya. Betul. Apakah saya bisa membantu nih tentang pengembangan kompetensi yang Pak Herdi inginkan ini? Iya Pak, saya merasakan bahwa coaching yang saya laksanakan itu masih butuh perbaikan Pak ya. Jadi saya merasa banyak yang kurang sana sininya gitu. Dengan saya minta bantuan Bapak, harapannya sih ada hal yang saya bisa dapat masukan dari Bapak tentang pelaksanaan coaching saya Pak ke depan Pak. Baik Pak Herdi. Pak Herdi sungguh semangat sekali ini ya Alhamdulillah. untuk melaksanakan coaching ini. Pak Herdi ini kan tentang coaching ini ada 3 kompetensi ya Pak. Betul Pak ya. Ada present, ada pertanyaan berbobot begitu ya. Ya, nah dalam kompetensi apa nih Pak Herdi butuh untuk saya observasi dan kita kembangkan? Oke. Di kompetensi pertanyaan berbobot mungkin Pak ya, sama present Pak yang saya merasa masih kurang Pak, ingin ditingkatkan Pak. Jadi di bagian 2 kompetensi itu Betul, ya Pak betul. Herdi ya, yang nanti akan saya lebih amati Betul. kegiatan coachingnya Pak Herdi nanti. Oke. Menurut Pak Herdi sendiri nih, penilaian Pak Herdi sendiri selama ini yang sudah berjalan dari kompetensi yang tadi kita sepakati untuk lebih kita amati ya, present gitu ya, dan juga pertanyaan berbobot. Seperti apa nih Pak Herdi, gambaran diri Pak Herdi terlebih dahulu di awal nih? Ya, kadang saya lumayan butuh waktu untuk menyusun pertanyaan Pak, sehingga kadang ada jeda ketika bertanya dan akhirnya mengganggu konsentrasi Pak untuk coaching itu sendiri, sehingga mungkin dari coachingnya merasakan saya tidak hadir sepenuhnya di situ, tidak persen Pak. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, ingin diamati sekarang, minta bantuannya oleh Bapak tentang kemampuan present dan pertanyaan berbobotnya Pak. Barangkali nanti ada ya solusinya Pak gitu. Baik, berarti Pak Herdi sendiri sudah punya gambaran diri ya selama ini ya. Mungkin ya seperti itu. Baik, nanti kemudian nih Pak Herdi, pertanyaan terakhir sebelum kita melakukan observasi coachingnya Pak Herdi ya. Apa harapan yang Pak Herdi inginkan gitu ya dari observasi yang akan kita lakukan ini? Oke. Tentunya ada perbaikan dari praktek coaching yang saya akan laksanakan di kemudian hari Pak ya. Kemudian kalau mengkoreksi diri sendiri akan sulit kayaknya Pak. Makanya saya minta bantuan Bapak untuk mengamati, dengan tujuan harapan saya ada masukan positif membangun untuk kompetensi coaching yang saya nanti akan miliki Pak gitu. Dan dapat umpan balik begitu ya Pak Herdi ya. Amin Pak. Membangun gitu ya. Baik Pak Herdi, insya Allah nanti saya akan observasi fokus kepada apa yang sudah kita sepakati hari ini. Siap. Silakan Pak Herdi persiapkan dan nanti
saya akan melewati. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih, Nggak, Pak, baik. siap Pak. Ya. Masih Pak. Ya. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak Herdi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Kalau dikatakan kabar saya baik, tapi sedikit agak pening karena ingin ada teman ngobrol nih Pak Oh, Herdi. baik. Kira-kira ada apa Bu ya yang diobrolkan ya? Jadi seperti ini Pak Herdi. Kemarin saya mengalami ya bisa dibilang sebuah kejadian peserta didik yang coba-coba untuk bolos dari kegiatan belajar mengajar, tapi mengajak rekan-rekan di beda kelasnya itu Pak Herdi. Iya. Kira-kira kalau memang ada masalah seperti itu, apa tujuan kita diskusi hari ini Bu? Yang ingin kita capai, yang Ibu ingin capai Bu? Setidaknya ketika saya mengalami ya bisa dibilang ingin ada teman curhat, mudah-mudahan ketika saya curhat kemudian berbagi, biasanya sedikit plong dan suka ada ide-ide muncul untuk mengatasi gimana sih menghadapi kondisi masalah tersebut gitu Pak Herdi. Nah, itu siswa kelas berapa Bu ya? Itu siswa kelas 11. Oh, 11 ya? Iya. Kejadiannya kayak gimana Bu? Kejadiannya seperti Jadi kejadiannya itu seperti ini Pak Herdi. Pada saat itu saya selesai pembelajaran ya, saya keluar dari kelas. Tapi saya sebelum keluar tuh kan melewati masjid. Tapi kok tiba-tiba ngeliat itu apa, anak pada jalan ternyata di atas genting gitu tuh. Karena jadi berbatasan masjid kemudian lantai itu, jadi mereka jalan lewat tembok loncat keluar dari sekolah. Saya kan kaget, waduh itu karena saya tidak dalam porsi lagi ya misalnya mengajar di kelas mereka. Akhirnya saya mencari tahu, aduh kan khawatirnya terjadi sesuatu dengan anak tersebut Pak Herdi, seperti itu. Ya ada juga deg-degan, aduh ini gimana kalau misalkan jadi berhubungan dengan masyarakat juga, seperti itu Pak Herdi. Apa yang Ibu sudah lakukan Bu, upaya apa misalnya dari kejadian tersebut? Upaya yang saya lakukan adalah saya mencari tahu terlebih dahulu anak tersebut tuh kelas 11 mana. Barangkali ada rekan yang kehilangan di kelas, saya mencoba menghubungi KM-nya terlebih dahulu. Kemudian tolong dong cek di kelas kalian ada nggak di pembelajaran ketika jam sekian teman kalian ada nggak itu, atau sakitnya memang dari awal, izinnya dari awal, tolong dong dicek. Ternyata dapat informasi itu dikumpulkan. Kemudian saya ngecek lah, aduh ini saya nggak kenal nih anak-anak ini gitu. Akhirnya saya coba menghubungi wali kelasnya. Setelah itu ya saya berupaya, bisakah Bu nanti ini kita panggil sehingga tahu mengapa sih mereka melakukan hal tersebut, seperti itu Pak Herdi. Jadi berhubungan dulu dengan wali kelasnya. Betul. Oh, sudah bagus Bu penanganan siswa seperti itu. Jadi kan jelas Bu ya, kita mencari gali dulu kronologinya, informasi seperti apa, kemudian kita tindak lanjuti ya Bu, Ibu tindak lanjuti. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ada yang bisa Ibu lakukan atau yang membantu Ibu nggak dalam menangani masalah tadi anak yang loncat tadi Bu? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah saya informasi dengan wali kelas menyatakan, oh iya anak-anak ini, terima kasih Bu Desi, alangkah lebih baiknya nanti kita kerjasama nih dengan bimbingan konseling sehingga tidak cuman saya saja sebagai wali kelas, tapi bimbingan konseling mengetahuinya, sehingga nanti ada ya maksudnya gambaran ketika hal ini terjadi itu konseling juga bisa mengetahui dan bisa informasi juga kepada pihak orang tua tentang kondisi anaknya tersebut. Betul. Kira-kira Bu, tadi kan sudah ada penanganan Bu ya dengan pihak dengan wali kelas, kemudian selanjutnya tadi Ibu punya rencana untuk bimbingan konseling. Iya. Nah, kapan sih Bu kira-kira Ibu akan melakukan hal tersebut? Ya, karena kejadiannya adalah baru terjadi di akhir minggu kemarin kan kita itu pembelajaran hanya 5 hari gitu Pak Herdi, Sabtunya tidak. Nah kemarin wali kelas berencana pemanggilan anak tersebut tanpa orang tua dulu, jadi dipanggil
di hari Senin ini. Senin ini Bu ya. Senin ini, iya. Jadi nanti dikumpulkan karena bukan satu kelas saja. Jadi wali kelas itu ada yang 2 peserta didiknya. Nah di kelas yang lain ada beberapa sehingga jumlahnya hampir 8 orang Pak Herdi. Jadi itu nanti mau dikumpulkan di bimbingan konseling, kemudian di wali kelasnya pun ada dan saya sebagai saksi kejadian tersebut plus dengan bimbingan konselingnya, sehingga saya berharap ini menjadi perhatian gitu karena ya termasuk mereka berarti tidak disiplin terhadap komitmen belajarnya. Seperti itu Pak Herdi. Lanjut Bu ya, kita kira-kira ukuran kan sudah Ibu sudah punya rencana nih seperti apa, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu menurut Ibu ya? Iya. Nah ukurannya adalah ketika itu di wali kelas hadir, kemudian peserta didiknya ada, konselingnya ada. Kalau pandangan saya keberhasilannya itu tak kalah peserta didik tersebut bisa memaknai ternyata perbuatan kami ini bukan hanya tidak disiplin tapi akan membahayakan dirinya. Seperti itu Pak Herdi. Nah, kalau kira-kira akan mengalami kendala atau hambatan dalam rencana aksi kan belum dilaksanakan betul. Tapi sudah mungkin Ibu punya gambaran gangguan atau hambatannya akan dihadapi apa Bu? Dari apa yang terjadi, pandangan saya adalah hambatannya ketika anak tersebut kita kumpulkan, kekhawatiran mereka tidak menjawab secara jujur. Seperti itu Pak Herdi. Karena sekarang Bu ya. Nah itu jadi berkelit-kelit seperti itu. Jadi sebetulnya hambatannya adalah ketidakjujuran. Tadi sudah hambatan mungkin harapan ke depan Ibu tidak lanjut yang Ibu sudah lakukan itu mungkin kira-kira bisa digambarkan seperti apa? Saya meyakini tak kala peserta didiknya hadir, wali kelas hadir, kemudian konselingnya ada, harapannya adalah kondisi apapun mereka, ketika kita bisa menggali atau mengidentifikasi apa yang terjadi dengan diri anak, saya yakin itu pasti bisa tergambar kenapa sih anak melakukan seperti itu, yang nantinya ini menjadi catatan baik bagi wali kelas, bagi konseling itu sendiri, sehingga apa sih yang nanti harus kita lakukan anak tersebut itu jangan sampai melakukan kembali. Pencegahannya gitu Pak Herdi. Oke Bu, alhamdulillah ya kita sudah sampai ke akhir. Terakhir mungkin yang saya ingin tanyakan komitmennya mungkin ke depan yang Ibu akan lakukan seperti apa Bu? Setelah tindak lanjut. Nah komitmennya adalah Pak Herdi, yang saya rasakan karena ini tingkatannya tidak hanya dalam satu peserta didik, harus adanya kolaborasi. Kolaborasi antar rekan, antar wali kelas sudah jelas, konseling juga. Jadi ini kalau misalnya kolaborasi terjadi, saya yakin peserta didik pun sedikitnya mengurangi hal-hal yang buruk atau negatif gitu, seperti itu Pak Herdi. Siap, terus sudah luar biasa udah sih. Pengalamannya, penanganannya sampai rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan Bu Desi ya. Amin. Ke depan nanti kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lagi, mengukur apa yang sudah Ibu Desi laksanakan dari tindakan tersebut. Luar biasa Bu Desi. Terima kasih. Sama Pak Herdi, saya juga berterima kasih. Jadi dengan obrolan tadi yaitu muncul bisa dibilang akhirnya solusi nanti ke depannya seperti apa, seperti itu. Makanya terima kasih sekali Pak Herdi atas waktunya, bincang-bincangnya, dan mohon maaf jangan bosan-bosan Pak Herdi nanti kalau misalkan saya kalau ingin ngobrol seperti itu Pak Herdi. Ya, terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herdi apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Boya. Alhamdulillah Pak Herdi. Terima kasih nih Pak Herdi.
Kita ketemu lagi nih, mau ngobrol lagi. Betul Pak. Hasil tadi coaching ya. Betul. Lancar coachingnya. Alhamdulillah lancar Pak. Gini Pak Herdi, coba ya, saya mau tanya beberapa hal nih Pak Herdi ya. Menurut Pak Herdi sendiri, ya penilaian performa tadi saat coaching itu seperti apa? Alhamdulillah sih baik Pak, tapi yang tadi saya rasakan untuk pertanyaan saya masih lumayan belepotan Pak. Menyusun pertanyaan berbobotnya masih belepotan, atau mungkin banyak pertanyaan yang saya diulang oleh saya karena mungkin saya merasa saya juga belum begitu jelas mengucapkan, takutnya coach tidak paham maksud dari pertanyaan saya Pak. Jadi itu yang saya tadi rasakan selama coaching barusan Pak. Baik Pak Herdi ya. Tapi tadi secara keseluruhan sudah berjalan lancar gitu ya Pak Herdi ya. Nah Pak Herdi nih, kalau kita tulis dalam skala angka 1 sampai 10 gitu kan, tentu 10 itu adalah skala yang terbaik gitu, gitu ya. Yang sudah Pak Herdi lakukan tadi itu ada di angka berapa Pak Herdi? Masih di angka 7 ke 8 sih mungkin Pak ya. Iya Pak Herdi, antara 7 atau 8 gitu ya. Betul. Yang apa sih hal yang menyebabkan Pak Herdi memilih angka 7 atau 8, tidak 10 begitu? Saya menyadari masih ada kekurangan dari pertanyaan berbobot. Mungkin kompetensinya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan masih banyak diulangnya, banyak jedanya juga. Itu mungkin yang tadi saya rasakan di dalam pelaksanaan coaching tadi Pak. Iya baik Pak Herdi, kita lanjutkan ya. Siapa? Izinkan saya menyampaikan umpan balik yang positif ya. Baik Pak. Pak Herdi, dalam kegiatan coaching tadi saya lihat ya ada beberapa yang perlu kita tingkatkan Pak Herdi. Hanya satu hal sebenarnya Pak Herdi, yaitu terdapat beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab oleh coach ya. Kemudian itu tidak sengaja mungkin terulang kembali. Jadi seperti siklusnya tuh kok kembali lagi. Betul. Nah itu yang saya amati tadi Pak Herdi. Menurut Pak Herdi itu bagaimana? Apakah selaras dengan apa yang Pak Herdi rasakan? Iya Pak, betul Pak. Ya itu memang yang memang saya jadi yang saya ingin perbaiki Pak. Baik Pak Herdi. Ya itu mudah-mudahan nanti kita dapat perbaiki ke depannya ya Pak. Betul. Dalam hal ini Pak Herdi, adakah rekan yang dapat membantu Pak Herdi untuk peningkatan kompetensi coaching ini? Ada sih Pak. Kebetulan ada rekan sejawat yang memang sudah mahir Pak untuk coaching. Mungkin saya banyak berguru, mungkin banyak belajar kepada beliau Pak, untuk membantu saya meningkatkan kompetensi saya yang memang saya rasa masih kurang Pak di pertanyaan berbobot Pak. Iya, alhamdulillah begitu ya Pak Herdi, punya rekan yang bisa diminta untuk saling berbagi praktek baik begitu ya Pak Herdi. Nah rencananya Pak Herdi, tadi kita sudah menemukan potensi yang baik nih Pak Herdi, ada rekan yang bisa diajak berbagi praktek baik. Rencananya dari Pak Herdi sendiri kapan dan bagaimana strateginya ini? Mungkin secepatnya Pak, segera mungkin saya melakukan atau minta bantuan dari rekan saya. Mungkin strateginya yang tadi dari Bapak sampaikan, saya coba diskusikan dengan rekan saya Pak, untuk bagaimana caranya supaya saya bisa berlatih lebih baik lagi dalam menyusun pertanyaan yang berbobot, atau bahkan saya membuat semacam catatan mungkin Pak ya, catatan pertanyaan, kerangka pertanyaan, sehingga pertanyaan tidak diulang kembali, tidak seperti siklusnya kembali ke awal mungkin Pak ya. Iya baik. Alhamdulillah ya Pak Herdi ya. Ya Pak. Ini pembicaraan kita hari ini sudah banyak yang bisa ditangkap ya Pak Herdi ya. Tadi rencananya Pak Herdi akan berkolaborasi, kolaborasi Pak, praktik baik dengan rekan sejawat, kemudian membuat catatan pertanyaan gitu ya Pak Herdi ya.
Baik, alhamdulillah Pak Herdi. Mudah-mudahan Pak Herdi kedepannya kita punya waktu bersama lagi. Setelah Pak Herdi melakukan coaching, saya bisa mendengarkan lagi ceritanya Pak Herdi perkembangan berikutnya. Nah, Pak, ya Pak. Mudah-mudahan Bapak juga ada waktunya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah ya Pak Herdi ya. Senang sekali bisa berbicara dengan Pak Herdi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Jawa Barat akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Saya Herdi Hardiman Surya Kusuma dari SMP Negeri 16 Bandung akan berperan sebagai supervisor. Saya Bagja Dwi Pradita dari SD Negeri 231 Sukaasih akan berperan sebagai coaching. Saya Desi Aryati Rahayu dari SMA Negeri 10 Bandung sebagai coach. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Herdi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Herdi. Ya, kita katanya Bu Desi akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Ya, Kira-kira ada yang saya bisa bantu Ibu? Di sini saya ingin bimbingan Pak Herdi dalam saya meningkatkan prinsip daripada coaching ini, di mana ada kemampuan presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu adalah tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin bimbingannya dari Pak Herdi. Oke. Berarti 3 kompetensi ya dari coaching, terus coaching. Kira-kira nih Bu Desi, bagian mana, kompetensi mana yang ingin saya amati dari nanti praktek coaching yang Bu Desi lakukan? Nah, dari ketiga itu yang ingin saya kompetensi munculkan itu dari mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot ya. Baik. Bagaimana penilaian menurut Bu Desi sendiri tentang kompetensi yang akan Bu Desi kembangkan tadi? Jadi kemampuan awalnya mungkin ya Bu Desi ya. Kira-kira seperti apa gambarannya? Jadi gambarannya nanti ketika saya melakukan coaching ini, ya diharapkan saya itu diawali dengan yang kehadiran penuh dulu dari diri sayanya, sehingga ketika saya kehadiran penuh di situ, saya dapat menjadi coach yang dapat mendengarkan aktif. Kemudian nanti ketika ada obrolan dengan coachnya, itu saya bisa menggali sehingga nanti bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak Herdi. Ya, jadi harapan yang akan kita capai hari ini seperti apa Bu Desi? Nah, harapan yang saya impikan nanti setelah adanya coaching dan disupervisi oleh Pak Herdi, nanti saya mendapatkan umpan balik dari Pak Herdi tentang kemampuan dalam coaching yang tadi saya garis bawahi tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak Herdi. Siap. Jadi kita sudah sepakat ya Bu ya, itu yang akan kita capai hari ini. Berarti kita sekarang bergerak untuk melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat ya. Betul Pak Herdi. Terima kasih sekarang. Makasih ya. Semangat Bu Desi ya. Insya Allah. Selamat siang Pak Bagja, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, selamat siang Ibu. Alhamdulillah saya baik Ibu. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Bagja, untuk detik ini mudah-mudahan seterusnya juga kita diberikan kesehatan ya Pak Bagja ya. Iya Ibu, amin. Iya, ini kemarin Pak Bagja menghubungi saya untuk bisa ngobrol secara tidak langsung, istilahnya ingin mengungkapkan kondisi yang dialami Pak Bagja. Seperti itu ya Pak Bagja ya? Betul Ibu. Itu saya tuh akhir-akhir ini lagi sedikit penat
penat ya Bu ya dengan kondisi kelas yang baru. Iya. Jadi masalahnya tuh ada siswa yang baru ini tuh lebih pasif Ibu, diem gitu ya Bu ya. Iya. Ya, begitulah Bu kondisinya, beda dengan yang tahun lalu gitu. Ya pasti ya, dalam setiap kondisi yang namanya pembelajaran pasti setiap tahunnya berbeda-beda ya Pak Bagja. Nah, yang ingin saya tanyakan dari nanti pembicaraan kita tentu ingin memiliki tujuan. Nah, tujuan kita melakukan pembicaraan ini apa sih Pak Bagja? Tujuannya itu saya pengen di kelas saya ini jadi lebih aktif gitu ya Bu ya. Ada kegiatan aktivitas yang lebih interaktif antara siswa dan guru gitu ya Bu. Iya. Pengen itu Pengen muncul, bisa dimunculkan ya, betul. Ya, nah dari yang tadi Pak Bagja utarakan bahwa ingin memunculkan nih interaktif dari siswanya sehingga yang bisa dikategorikan menyenangkan lah ya di kelas ini. Nah, kira-kira identifikasi hal-hal yang terkait agar siswa aktif ini Pak Bagja hambatannya apa sih gitu sehingga ya nantinya Pak Bagja bisa memaknai hambatan itu menjadi sebuah peningkatan yang untuk tujuan peserta didiknya itu pengen aktif gitu. Iya Ibu, kalau saya lihat dari hasil pemetaan asesmen diagnostis itu ya Bu ya kemarin di awal MPLS itu Bu. Kayaknya tuh siswa saya tuh hasilnya tuh lebih banyak ke visual dan audio Ibu. Iya. Itu Ibu. Sedangkan media-media pembelajaran yang tahun kemarin saya dibuat, kemudian tahun sekarang saya gunakan lagi, itu lebih ke arah kinestetik Ibu. Oh yang sekarang. Jadi saya tuh masih menggunakan alat peraga media pembelajaran yang tahun kemarin dibuat begitu Ibu. Begitu Bu kondisinya. Nah, berarti dengan kondisi ada perbedaan seperti itu, saya yakin Pak Bagja dapat merencanakan bagaimana mengatasi masalah tersebut nih Pak Bagja. Nah, kira-kira rencana yang akan Pak Bagja lakukan untuk mengatasi ada perbedaan yang tahun lalu misalkan kinestetik sekarang audiovisual. Nah, kira-kira rencana Pak Bagja mengatasi masalah tersebut seperti apa? Rencana saya nih Bu ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bu ya. Di pekan ini itu saya mau coba mencari berbagai referensi Bu. Berbagai referensi terlebih dahulu nih tentang media-media pembelajaran yang cocok untuk anak-anak yang kondisinya gaya belajarnya gitu sekarang lebih banyak ke audio dan visual. Betul. Itu rencananya pekan ini mungkin saya bisa menambah wawasan saya dulu Bu dan memperbanyak referensi. Kemudian ya mungkin dalam waktu minggu kedua sampai dengan minggu ketiga di bulan ini. Iya, mudah-mudahan saya bisa menyusun gitu Ibu, bisa membuat sebuah alat peraga ataupun media pembelajaran yang lebih mereka sukai sesuai dengan gaya belajarnya gitu Ibu. Mudah-mudahan gitu ya Bu ya. Biar lebih muncul dapat itu gitu ya, aktivitas interaktifnya Ibu. Iya. Nah, saya melihat bagus sekali rencana yang akan Pak Bagja lakukan untuk menghadapi kondisi gaya belajar yang sekarang anak audio dan visual. Saya ya bagus itu Pak Bagja. Nah, berarti untuk dapat melaksanakan rencana yang sudah Pak Bagja rencanakan yang di minggu ini dan minggu kedepannya ya Pak Bagja dengan tadi memperbanyak literasi, kemudian yang memperbanyak pengetahuan bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang gaya belajar visual dan audio. Kira-kira komitmen dari Pak Bagja terhadap rencana ini seperti apa Pak Bagja? Iya Ibu, ini juga kan berbenturan dengan tugas tambahan juga ya Bu ya, sebagai pembina ekstrakurikuler gitu ya Bu ya. Tapi ya saya juga harus punya komitmen ya Bu ya. Mungkin mudah-mudahan dengan bantuan Ibu saya
saya mau komunikasikan dengan rekan-rekan yang lain untuk tugas tambahan saya sementara dialihkan dulu begitu Ibu. Biar saya bisa fokus itu dengan tadi itu rencana-rencana di pekan pertama dan di pekan kedua sampai pekan ketiga Ibu. Ya mudah-mudahan itu ya bisa disampaikan ya Pak Bagja ya. Oke. Nah yang terakhir nih Pak Bagja, bagaimana tanggung jawab Pak Bagja terhadap rencana aksi yang sudah Pak Bagja nanti buat sehingga itu bisa ditindaklanjuti ke depannya. Iya Ibu, saya tahu itu sebuah tanggung jawab yang besar buat saya ya Bu ya. Butuh komitmen yang kuat gitu Bu. Ya insya Allah saya benar-benar dapat laksanakan itu Ibu di pekan ke-1 ini, menyusun dan menghimpun referensi, kemudian juga membuat media pembelajaran dan alat peraga yang lebih sesuai dengan gaya belajar anak Ibu. Ya mudah-mudahan rencana ini sampai ke pekan ketiga saya sudah selesai Ibu. Itu komitmen saya dan tanggung jawab saya, berarti di pekan ketiga saya sudah memiliki alat peraga dan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa di kelas saya. Luar biasa dari apa yang tadi Pak Bagja upayakan, rencanakan, kemudian nanti ditindaklanjuti. Di sini saya akan memantau perkembangannya nanti secara berkala Pak Bagja, sehingga nanti ada umpan balik untuk evaluasi seperti apa ke depannya. Nah nanti kan apa-apa yang kurang kita bisa mencari sumber daya tambahannya sehingga kalau diperlukan ya bisa ditambahkan. Mungkin seperti itu Pak Bagja ya. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan Pak Bagja ada hal-hal yang memang masih perlu untuk didiskusikan, saya siap membantu Pak Bagja seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sekali waktunya Ibu dan bimbingannya. Iya Pak Bagja, sama-sama. Mudah-mudahan Pak Bagjanya sehat sehingga bisa menjalankan rencana aksi yang sudah dibuat ya. Pak Amin Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Desi. Siang Pak Herdi. Gimana tadi coachingnya berjalannya lancar? Alhamdulillah Pak Herdi. Alhamdulillah Ibu ya. Lancar ya. Boleh kita mulai ini Bu ya, tadi kita obrolan ininya. Kira-kira bagaimana Bu tadi Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan tadi kan tentang pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Kira-kira menurut Ibu gimana yang Ibu bisa tampilkan tadi Bu? Ya, menurut pandangan saya tentang kompetensi yang tadi dilakukan terhadap coaching, saya merasa itu sudah saya lakukan, di mana saya sudah dapat mendengarkan dengan aktif, kemudian ya berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak Herdi. Kira-kira apa yang membuat Ibu memberikan penilaian seperti itu Bu? Ya. Kurang lebihnya gambarannya. Ya, gambarannya. Nah, ketika tadi saya melakukan coaching dengan rekan saya Pak Bagja, di situ saya berusaha untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang atau masalah yang dihadapi Pak Bagja, sehingga dengan saya bisa mendengarkan secara aktif, di situ saya bisa memberikan pertanyaan kembali kepada Pak Bagja yang nanti tujuannya adalah Pak Bagja bisa mencari solusi dari apa yang Pak Bagja hadapi, seperti itu Pak Herdi. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatannya? Iya, mangga Pak Herdi. Iya. Ya, tadi Ibu Desi sudah sangat baik, presensinya sudah ada, dirasakan oleh coachnya, kemudian mendengar aktif juga bagaimana coach tadi merasa terbuka Bu ya, jadi mengeluarkan apa yang dirasakan, itu artinya Ibu sudah bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya, terbuka. Kemudian dari yang tadi Ibu sebutkan keluhan atau masalah yang muncul dari coach, Ibu rangkai menjadi satu pertanyaan yang untuk menggali ide baru dari coach itu sendiri, itu sudah sangat baik Bu. Mungkin kira-kira dengan pengamatan yang tadi sudah sesuai nggak Bu dengan apa yang
saya sampaikan dengan ibu yang ibu lakukan. Ya, kalau menurut pandangan saya dari yang sudah Pak Herdi lakukan pengamatan terhadap kondisi coaching saya ini, saya merasa bahagia dengan pengamatan dari Pak Herdi. Saya ya mengucapkan terima kasih dengan umpan baliknya ini Pak Herdi. Baik. Kita lanjut ibu ya. Namun ada hal yang saya amati. Iya, Pak Herdi. Sebetulnya ada yang mungkin harus perbaiki. Iya, Pak Herdi. Catatan saja dari saya bahwa kadang kita harus membuat rangka pertanyaan yang nanti bisa lebih mengarah, mempertajam iya, Pak Herdi, Pak. sebagai catatan kita untuk melakukan coaching kepada coaching mungkin ya. Iya betul Pak Herdi. Gitu ya. Oke. Ya, saya paham dan mudah-mudahan nanti dari adanya umpan balik dari Pak Herdi, masukan dari Pak Herdi, saya ingin berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi nih, terutama tadi yang tentang pertanyaan berbobot ya Pak Herdi, seperti itu. Kira-kira mau apa yang akan diperbaiki ke depan Bu? Dari hasil coaching tadi, sepertinya yang betul yang kata Pak Herdi yang digarisbawahi kalau untuk mendengarkan aktifnya insya Allah. Nah, peningkatan untuk pertanyaan berbobot mungkin di sini saya harus berlatih secara intensif dan berusaha untuk ya itu umpan balik dengan rekan-rekan apa yang kira-kira baik untuk merumuskan pertanyaan yang efektif seperti itu Pak Herdi. Jadi dari hasil diskusi ini sudah terbayang mungkin ya apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira ada rekan atau siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana tindak lanjut yang Ibu baru saja sebutkan? Kira-kira ada nggak Bu yang bisa membantu untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu? Ya, pandangan saya di sini Pak Herdi yang namanya rekan sejawat di sini ada beberapa rekan yang memang berpengalaman dari segi ilmunya gitu Pak Herdi, yaitu misalkan tingkatannya di atas saya sebagai kalau dalam bahasa istilah senior saya, ataupun memang rekan sejawat saya yang dia sudah melakukan pelatihan mengenai coaching ya, secara tidak langsung di situ saya akan berlatihnya seperti itu Pak Herdi, mempertajam lagi seperti itu Pak Herdi. Kira-kira mungkin ini terakhir Bu ya? Iya Pak Herdi. Apa sih yang Ibu Desi rasakan, yang Ibu Desi bisa ambil manfaatnya dari diskusi ini dari tadi awal Bu Desi ya? Awal tadi sebelum Bu Desi tentang coaching, kemudian sekarang pasca coaching, apa yang Ibu Desi rasakan atau Ibu Desi dapat ambil manfaatnya? Dari hasil tadi setelah coaching, kemudian sekarang ada umpan balik dari Pak Herdi. Di sini sebetulnya jadi membuat saya itu lebih memahami ternyata di mana sih area yang sudah baik, di mana area yang masih perlu peningkatan, sehingga ini yang saya dapatkan hal positifnya seperti itu Pak Herdi. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Amin. Tidak hanya sebatas obrolan biasa. Ke depan kita terus membangun pendidikan Indonesia lebih maju ya. Amin. Terima kasih Bu Desi. Semangat terus. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Herdi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Saya Desi Aryati Rahayu dari SMA Negeri 10 Bandung sebagai supervisor. Saya Bagja Dwi Pradita dari SD 231 Sukasih sebagai coach. Saya Herdi Hariman Kusuma dari SMP Negeri 16 sebagai coach. Assalamualaikum Pak Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya sangat senang sekali nih bisa berjumpa dengan Pak Bagja
karena sesuai dengan rencana kita bahwa di sini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak ya, seperti itu. Kemudian di sini saya ingin memberikan dukungan terhadap apa yang bisa membantu Bapak. Iya Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya Bu ya. Ibu meluangkan waktu untuk saya mengembangkan diri Ibu. Terkait dengan kegiatan ini Ibu, saya ingin sekali dibimbing Ibu, difokuskan tentang kemampuan saya dalam memberi pertanyaan berbobot pada kegiatan coaching Ibu. Ya, alhamdulillah ya Pak Bagja, insya Allah tadi Pak Bagja dalam kegiatan coaching ini adalah lebih kepada pertanyaan yang berbobot. Ya. Insya Allah nanti saya juga berusaha mendukung dengan nanti Pak Bagja melakukan observasi yang fokusnya terhadap pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak Bagja ya. Iya. Nah, kira-kira harapan dari setelah melakukan observasi ini apa sih Pak Bagja? Harapan saya lebih lebih rileks dalam pelaksanaan coaching itu. Dan pertanyaannya itu kan selama ini kalau saya mau melaksanakan coaching itu saya takut Bu, pertanyaan saya tidak bermakna, tidak berbobot begitu Bu. Mudah-mudahan dengan supervisi ini jadi saya lebih leluasa gitu ya dalam melaksanakan coaching, lebih mahir, pertanyaannya juga lebih berbobot begitu ya. Ibu. Insya Allah ya Pak Bagja, dari kondisi yang saya lihat Pak Bagja di sini saya mencatat berarti di sini Pak Bagja ingin meningkatkan kemampuan Pak Bagja dalam hal coachingnya itu bagaimana supaya rileks dan lain sebagainya. Ya. Nah, insya Allah mungkin pada kesempatan ini nanti Pak Bagja dengan apa yang Pak Bagja harapkan tadi untuk bisa rileks dan bisa melaksanakan pertanyaan yang berbobot bisa dilakukan hari ini ya Pak Bagja observasinya. Iya Ibu, insya Allah hari ini kita udah siap coachingnya Ibu. Nah, harapannya Pak Bagja setelah Pak Bagja ada obrolan dengan saya, harapan dari observasi ini apa Pak Bagja? Saya punya kemampuan lebih baik Ibu dalam praktik coaching ini, terkhusus dalam membuat dan menyusun pertanyaan yang berbobot itu Ibu. Ada solusi yang dapat tercapai, kemudian juga pengembangan dirinya terlaksana. Sudah dipersiapkan lembar untuk coachingnya ya? Ya Ibu, sudah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baiklah, berarti sekarang kita tinggal pelaksanaan dalam coaching dengan rekan sejawat Pak Bagja ya, mungkin seperti itu. Baik ya. Ibu, terima kasih. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih hari ini? Baik Pak, baik Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya Pak Herdi hari ini sudah menyempatkan hadir. Kita mau ngobrol sejenak nih katanya. Iya Pak, betul. Iya, kemarin saya dapat kabar dari Pak Herdi, sepertinya ada beberapa hal yang mau disampaikan. Iya Pak, saya tuh melakukan pembelajaran di kelas tentang khususnya mengarah ke keterampilan kelas dengan pembelajaran berkelompok. Yang saya rasakan ketika mulai kelompok berlangsung ada beberapa siswa yang saya kurang bisa perhatikan Pak, sehingga tidak sempurna pembelajaran yang saya laksanakan. Saya bingung juga Pak, kira-kira bagaimana ya saya mengatasinya Pak. Oh baik Pak Herdi, berarti terdapat masalah yaitu keterampilan kelas ya Pak Herdi. Seperti itu. Nah Pak Herdi, saya mau tanya lebih dalam ya Pak Herdi ya tentang masalah ini untuk sebagai tujuan Pak Herdi, harapan tujuan Pak Herdi dari akhir pembicaraan kita ini seperti apa? Ya tujuannya supaya pembelajaran ke depan dengan kelompok saya lebih baik lagi Pak, ada penyempurnaan dari yang saya sudah lakukan Pak. Baik Pak Herdi, berarti kita luar biasa ya Pak Herdi dengan semangat ya Pak membara ini Pak Herdi ya, terus untuk memperbaiki kegiatan di kelas begitu ya Pak Herdi ya. Betul Pak. Tujuannya mudah-mudahan tercapai nanti Pak Herdi, kita yaitu meningkatkan pembelajaran
yang di kelas itu lebih teratur ya Pak ya, semua siswa dapat terlayani dengan baik. Nah Pak Herdi, gambaran secara rinci tolong ceritakan Pak Herdi apa yang terjadi di kelas sehingga Pak Herdi menyimpulkan terdapat masalah keteraturan kelas ini. Ya Pak, setelah pembelajaran dilaksanakan berkelompok dan mengerjakan tugas masing-masing kelompok, saya akan mencoba untuk memfasilitasi dan menilai keaktifan anak, dan banyak juga anak yang bertanya tentang tugasnya. Ketika saya berkeliling itu, saya cenderungnya pada siswa yang memang bertanya saja Pak. Ketika saya perhatikan sepintas ke sisi yang lain, ada kelompok seorang anak atau beberapa anak di kelompok lain itu seolah seperti tidak mengikuti atau terabaikan Pak gitu, tidak mengikuti pembelajaran kelompoknya dengan baik, acuh tak acuh juga gitu. Saya merasa terabaikan siswa tersebut. Itu yang jadi masalah saya Pak. Oh baik Pak Herdi, berarti ada sebuah indikasinya yaitu masalah tentang siswa yang tidak aktif dan tidak terlayani dalam pembelajaran secara kelompok ya Pak. Nah baik Pak Herdi, ini Pak Herdi rupanya telah mengamati siswa dengan luar biasa nih Pak Herdi. Kemudian Pak Herdi, dari hal ini bantuan apa yang dapat Pak Herdi butuhkan untuk melayani semua siswa? Mungkin saya harus memperhatikan tugas Pak, tugas atau saya mengelompokkan siswa lebih baik lagi Pak, sehingga setiap kelompok itu minimal ada beberapa siswa yang bisa menjadi penggerak kelompok juga gitu. Sementara kemarin saya mengelompokkan secara berhitung tanpa melihat kondisi anak Pak. Gitu ya Pak Herdi. Nah dari kondisi kelas yang seperti itu, berarti apakah terdapat siswa yang lebih menonjol untuk kita menggerakkan teman-teman yang lain? Apakah itu ada? Ada Pak, ada Pak. Sebuah potensi ya Pak Potensi Herdi. betul Pak. Nah setelah Pak Herdi menemukan sebuah potensinya ini nih, ada siswa yang bisa digerakkan gitu ya untuk pembelajaran yang menyeluruh kepada semua siswa lainnya. Rencana apa yang dapat Pak Herdi kembangkan? Lebih bisa secara baik dalam pengelompokan siswanya Pak. Jadi nantinya mungkin di kelompok itu ada semacam mentor atau tutor sebaya mungkin Pak, sehingga nanti dalam pembelajaran berkelompok itu bisa mengcover yang saya alami sebelumnya. Ada siswa yang terabaikan, dengan ada tutor sebaya itu bisa lebih berkurang siswa yang terabaikannya karena ada temannya yang membantu Pak. Ini sebuah rencana yang luar biasa nih dari Pak Herdi ini. Ini dengan kesadaran penuh Pak Herdi juga sudah membuat rencana. Kira-kira nih Pak Herdi, rencana yang Pak Herdi susun tadi tentang diadakan kelompok yang terdapat tutor sebaya ini mau dilaksanakan kapan nih Pak Herdi? Minggu depan kayaknya Pak, karena minggu depan itu masuk bab baru, jadi saya akan coba untuk menerapkan hal tersebut Pak di bab yang baru. Baik, alhamdulillah ya Pak Herdi ya. Ini rencana yang bagus sekali Pak Herdi. Kemudian juga mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Ya Pak, siap Pak. Dan saya mau dengar cerita kelanjutannya dari Pak Herdi tentang rencananya sudah dilaksanakan dan cerita baik lainnya. Siap Pak. Pak Herdi. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Herdi. Sama-sama, terima kasih Pak, dibantu oleh Bapak Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Bagja, hari ini kita berjumpa kembali. Bagaimana kabar Pak Bagja hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Bagja. Saya berterima kasih sekali nih kepada Pak Bagja untuk yang kesekian kalinya karena sudah bersedia menyediakan waktu untuk berbicara tentang hasil coaching kemarin Pak Bagja.
Nah, yang ingin saya bagi dengan Pak Bagja, ketika Pak Bagja melakukan coaching kemarin dengan Pak Herdi, kira-kira Pak Bagja melihat performa dalam kompetensi itu apa sih Pak Bagja? Alhamdulillah Ibu, kemarin coaching saya coba menilai diri saya sendiri itu dalam kompetensi pertanyaan berbobot sudah lebih baik Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ketika Pak Bagja melihat kompetensi dalam pertanyaan berbobot sudah merasa lebih baik, kenapa Pak Bagja merasa seperti itu? Saya bisa merasakannya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bisa memadu rekan saya Pak Herdi untuk menemukan solusinya Ibu. Ya, jadi ketika Pak Bagja melakukan pertanyaan itu, akhirnya memantik untuk solusi yang didapatkan oleh Pak Herdi. Iya. Luar biasa ya, bagus-bagus. Karena saya melihat ketika observasi kemarin, sesuai pengamatan saya, memang Pak Bagja sudah melakukan beberapa yang tadi Pak Bagja katakan bahwa pertanyaan berbobot itu sudah muncul. Nah, ketika situasi yang sudah terjadi itu, kira-kira menurut pendapat Pak Bagja, apakah pertanyaan berbobot itu sudah maksimal? Saya agak kalau dibilang maksimal itu ya dalam skala 1 sampai 10 mungkin baru sampai 8 Ibu. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau misalkan dalam situasi 8 berarti sudah cukup baik ya Pak Bagja ya. Berarti nanti hanya tinggal ingin ditingkatkan ke 9 atau ke 10 begitu ya Pak Bagja ya. Ibu, begitu. Oke. Nah, namun demikian Pak Bagja, kalau misalkan saya melihat mudah-mudahan kedepannya ketika Pak Bagja melakukan coaching kembali dengan rekan sejawat, alangkah lebih baiknya ini sekedar masukan seperti itu, bisa menyusun pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu seperti itu Pak Bagja. Ya. Karena saya melihat ada beberapa yang ya belum tercatat dengan baik seperti itu ya Pak Bagja ya. Baik Ibu, nanti saya akan lebih menyiapkan diri ya Bu sebelum melaksanakan kegiatan coaching dengan menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya Bu. Atau berlatih lah mungkin ya, dari literasi yang ada ya Bapak ya, luar biasa. Nah, saya ingin menanyakan kembali, kira-kira langkah konkret Pak Bagja nanti yang diambil untuk meningkatkan kompetensi tadi yang perlu ditingkatkannya tentang pertanyaan berbobot itu seperti apa Pak? Baik Ibu, kalau saya sendiri sih tadi sesuai dengan beberapa hal yang saya temukan itu, memang ternyata coaching itu butuh wawasan yang lebih luas daripada si coachingnya Ibu. Mungkin langkah konkretnya saya akan belajar lebih banyak Ibu. Kemudian sebelum melakukan coaching, saya akan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dibutuhkan Ibu, agar mampu melaksanakan coaching dengan pertanyaan yang berbobot yang lebih baik. Ya, istilahnya sudah ada format-format untuk langkah-langkah coaching. Iya, ada gambarannya ya Bu ya. Langkah yang sudah Pak Bagja utarakan tadi itu luar biasa baik ya Pak Bagja, dan mudah-mudahan dari hasil observasi ini nanti diharapkan kita memperoleh proses yang lebih baik lagi ya Pak Bagja ya. Iya, untuk Ibu. Coaching supervisi akademik ini. Iya Ibu, baik, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kemampuan saya di kemudian hari Ibu. Iya Pak Bagja, sekali lagi terima kasih atas waktu, kesempatan, sehingga kita ini bisa berbagi ya, umpan baliknya ada gitu dari Pak Bagja, karena ya kita di sini sama-sama belajar untuk kedepannya Pak Bagja. Mungkin seperti itu Pak Bagja. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin itu. Terima kasih banyak ya Pak Bagja. Thank you.